Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Eka Tania Datri Cahyani, absen 34, kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jawaban dari pertanyaan mengenai artikel berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Artikel ini membahas bagaimana perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa tantangan baru bagi keberlangsungan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan isi artikel, penyebab terjadinya permasalahan, solusi yang dapat dilakukan sebagai generasi muda, serta kesimpulan yang dapat kita tarik dari masalah tersebut. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang dibahas pada artikel tersebut? Artikel tersebut membahas tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Di dalamnya dijelaskan bagaimana perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi di era digital membawa berbagai ancaman yang dapat menguras nilai-nilai Pancasila. Tantangan tersebut meliputi yang pertama, yaitu penyebaran ideologi alternatif seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme. Yang kedua, polarisasi dan fragmentasi sosial akibat provokasi di media sosial. Yang ketiga, meningkatnya individualisme dan konsumerisme. Yang keempat, penyebaran berita palsu atau hoax dan deformasi. Yang kelima, keterbatasan pengawasan serta regulasi pemerintahan terhadap dunia digital. Yang keenam, yaitu kurangnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila. Secara keseluruhan, artikel ini membahas bagaimana era digital memunculkan tantangan baru yang harus dihadapi agar Pancasila tetap relevan dan kokoh sebagai dasar negara. Pertanyaan nomor 2 yaitu, kenapa bisa terjadi permasalahan yang ada dalam artikel tersebut? Permasalahan tersebut terjadi karena 1. Akses informasi yang sangat mudah dan cepat. Orang bisa menerima berbagai ideologi dari seluruh dunia tanpa filter, sehingga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila mudah menyebar. Yang kedua, media sosial memicu polarisasi. Banyak pihak menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten provokatif dan memecah belah masyarakat. Yang ketiga, budaya digital mendorong individualisme dan konsumerisme. Platform digital sering mempromosikan gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai gotong royong dan keadilan sosial. Yang keempat, yaitu berita palsu sangat cepat menyebar. Hoax digunakan untuk memanipulasi opini publik, menimbulkan ketakutan, hingga memecah masyarakat. Yang kelima, regulasi pemerintah tertinggal dari perkembangan teknologi. Karena teknologi berkembang sangat cepat, pemerintah sulit mengawasi seluruh aktivitas digital. Nomor 6 yaitu kurangnya pemahaman generasi muda tentang Pancasila. Pendidikan Pancasila dianggap kurang menarik, sementara ideologi lain dikemas lebih interaktif di media sosial sehingga lebih mudah berpengaruh. Pertanyaan nomor 3 yaitu, bagaimana solusi solutif yang bisa Anda tawarkan sebagai generasi muda terhadap permasalahan dalam artikel tersebut? Sebagai generasi muda, solusi yang dapat dilakukan sesuai isi artikel tersebut yaitu, yang pertama, yaitu meningkatkan literasi digital, belajar memilih informasi, memahami mana berita benar, mana hoax, serta tidak mudah terpengaruh oleh ideologi alternatif yang menyesatkan. Nomor 2 yaitu meningkatkan pendidikan Pancasila secara aktif. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila bukan hanya lewat pelajaran sekolah, tetapi juga melalui konten digital yang positif dan edukasi. Nomor 3 yaitu membuat dan menyebarkan konten positif. Generasi muda bisa membuat konten kreatif yang mengkampanyekan nilai gotong royong, persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan. Nomor 4 yaitu ikut melaporkan konten negatif. Jika menemukan konten berbahaya, provokatif, radikal, atau hoax, segera laporkan melalui fitur yang disediakan platform media sosial. Yang kelima, yaitu menguatkan budaya gotong royong di dunia digital. Tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya
dengan saling bantu beredukasi secara sehat dan tidak menyebarkan kebencian. Nomor 6 yaitu mendukung regulasi pemerintah. Mendukung peraturan yang bertujuan melindungi masyarakat dari konten negatif dan menjaga keamanan digital. Dengan langkah-langkah tersebut, generasi muda berperan penting dalam menjaga Pancasila tetap relevan di era digital. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa tantangan-tantangan di era digital itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara lain. Teknologi yang berkembang cepat membuat perubahan sosial berlangsung sangat cepat, sehingga masyarakat perlu beradaptasi. Di Indonesia, Pancasila menjadi pedoman agar masyarakat tetap memiliki arah di tengah generasinya arus informasi global. Era digital juga membuat batas antara dunia nyata dan dunia maya semakin tipis. Apa yang kita lakukan di internet bisa berdampak besar pada kehidupan nyata, seperti mempengaruhi opini publik, membentuk cara berpikir generasi muda, bahkan mempengaruhi suasana sosial dan politik bangsa. Karena itu, peran penggunaan internet terutama anak muda menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa. Pertanyaan nomor 4 yaitu, apa kesimpulan yang bisa Anda tarik dari permasalahan pada artikel tersebut? Kesimpulannya, Pancasila menghadapi berbagai tantangan besar di era digital, seperti penyebaran ideologi alternatif, polarisasi sosial, individualisme, hoaks, lemahnya regulasi, dan kurangnya pemahaman generasi muda. Namun, semua tantangan tersebut dapat diatasi jika pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan terutama generasi muda bekerja sama, meningkatkan literasi digital, memperkuat pemahaman Pancasila, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Era digital seharusnya bukan menjadi ancaman, tetapi menjadi peluang untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui konten positif, edukasi, dan semangat persatuan. Jadi, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Melalui pemahaman yang baik, literasi digital yang kuat, serta sikap aktif sebagai generasi muda, kita dapat menjaga agar Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Om Santi Santi Om.